Saya sedang menunggu mobil yang akan mengantar bibit. Semoga lancar jaya, insya Allah. Tapi ada sedikit tantangan hari ini. Kondisi itu lagi hujan, jadi kolam saya itu harus melewati sungai. Jadi mobil pengantar bibit itu harus melewati jalan ini, setelah itu menyeberang sungai. Dan sekarang lagi hujan, semoga saja sungainya belum meluap. Nah, ini dia mobilnya. Ini, itu suaranya. Sini. Nah, jadi ini sungainya. Bismillah. Semoga drivernya handal. Hujan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan lancar jaya rezekinya. Jumpa lagi di channel ini, channel tempat berbagi pengalaman dalam hal budidaya perikanan. Dalam budidaya ikan, salah satu faktor penentu keberhasilan adalah bibit yang berkualitas. Ingat ya, faktor ini hanya salah satu dari sekian banyak faktor pendukung dalam proses budidaya. Tetapi video kali ini belum membahas seperti apa bibit berkualitas itu dan bagaimana proses memproduksi bibit berkualitas itu. Akan tetapi kita akan membahas bagaimana saat kita akan membeli bibit di tempat pembibitan dan saat sampai di lokasi pembesaran, bibit tersebut memiliki survival rate yang tinggi atau tingkat keberhasilan hidup yang tinggi. Jangan sampai saat bibit yang Anda beli tiba di kolam pembesaran, tingkat kematiannya sangat tinggi, seperti pada foto ini. Nah, kejadian ini terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saat itu, tebar bibit berjumlah 30.000 ekor, yang hidup mungkin sekitar 3.000, atau kurang dari itu. Bisa dibilang yang hidup itu kurang dari 10% dari total jumlah bibit. Melalui video ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya mencegah atau menghindari kejadian seperti ini. Jangan sampai ini terjadi kepada rekan-rekan pembudidaya ikan, khususnya yang masih pemula. Walaupun pada prinsipnya, semua yang hidup atau bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Tetapi dalam hal ini, kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Dalam proses budidaya ikan nila bisa dibagi dalam 2 segmen. Pertama, segmen pembibitan, dan kedua, segmen pembesaran. Dan kebetulan saya bergelut di segmen pembesaran ikan nila, jadi bibit yang dibesarkan itu disuplai dari rekan-rekan pembibitan. Jika kita bergelut di segmen pembesaran, maka setidaknya kita harus tahu seperti apa prosesnya dan standar operasional prosedur atau SOP yang harus diterapkan saat pengiriman bibit, proses packing dan pengiriman, dan proses rilis bibit atau pelepasan bibit saat di kolam pembesaran. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pembeli turut mengawasi proses pelaksanaannya di lapangan. Walaupun pihak pembibitan dalam hal ini sebagai pihak penjual bibit sudah mengetahui akan SOP tersebut. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu proses dan langkah-langkahnya. Pertama, proses sebelum pengiriman. Pastikan bibit yang akan dibeli sudah dikarantina, minimal seminggu atau lebih.
Ini untuk memastikan bibit yang akan kita beli sudah sembuh dari luka atau trauma saat proses penggelontoran atau pengurasan dari kolam pemijahan atau kolam pendederan. Kalau saya lebih suka beli bibit yang memang sudah tertampung di waring atau hapa selama lebih dari seminggu atau lebih. Jadi kita bisa melihat secara langsung kondisi ikan dalam keadaan sehat atau tidak. Walaupun konsekuensinya saat pembelian bibit dalam jumlah banyak tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Karena waring atau hapa dari pihak pembibitan tidak cukup untuk menampung bibit dalam jumlah besar. Tetapi dengan modal sedikit bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya di sini jangan membeli bibit yang masih bebas lepas di kolam pembibitan atau kolam pendederan. Itu artinya sama seperti membeli kucing di dalam selimut. Maksudnya membeli kucing di dalam karung. Kedua, proses pengiriman bibit menuju lokasi pembesaran. Jika tujuan pengiriman bibit terbilang cukup jauh dan jalan yang dilewati menuju lokasi pembesaran cukup sulit, mintalah ke pihak pembibitan untuk mengurangi jumlah kepadatan bibit di setiap kantong agar tidak terlalu padat. Dan pastikan oksigen dalam kantong cukup hingga sampai ke lokasi pembesaran. Dan alangkah bagusnya untuk alasan keamanan, bawalah cadangan oksigen sebagai backup. Ketiga, proses rilis atau pelepasan bibit di kolam pembesaran. Perbedaan suhu air antara kolam pembibitan dan kolam pembesaran tentunya membutuhkan kesiapan bibit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Maka saat bibitnya sampai di kolam pembesaran, biarkan kantongnya mengapung di air sebagai proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu di lingkungan sebelumnya terhadap lingkungan yang baru. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel ini bagi yang belum, dan bagi yang punya referensi tentang video ini, silakan coret-coret di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wallahum a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.